Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Podcast Pega. Podcast Pega menyajikan obrolan berharga seputar sekolah, hiburan, dan berita-berita terkini. Bertepatan pada hari ini adalah peringatan Hari Bapak Pandu Dunia. Untuk itu, tema podcast hari ini adalah mewawancarai salah satu alumni yang berprestasi di dunia kepramukaan. Halo Kak. Halo Nani. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu mungkin? Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman Sepega dulu ya Nan. Halo Sepega lover, Sepega mania. Halo Sepega lover. Perkenalkan saya Muhammad David Prabari, alumni angkatan 2017. Pertama-tama saya ingin bertanya, kenapa sih kakak kok tertarik pada dunia kepramukaan? Ya, awal mula saya tertarik di dunia kepramukaan itu dari senang-senang. Saya melihat pramuka itu kok senang-senang aja ya. Teman-teman pramuka itu, waduh kok gembira terus, bahagia terus gitu. Saya mikirnya seperti itu. Tapi ternyata setelah masuk di pramuka, kita itu belajar bukan hanya senang-senang, cuman ada survival, bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain, kekeluargaan, kebersamaan, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi saya tertarik. Berarti kayak ada serunya tapi juga ada itunya gitu ya. Oke. Apa yang membuat kakak itu suka atau menyukai di dunia kepramukaan mungkin? Yang paling saya suka di dunia pramuka itu kebersamaannya. Jadi ketika saya pramuka, dan dulu saya itu ya sebagai dewan di SMP 3 ya. Di dewan itu saya merasa ada keluarga, punya keluarga baru seperti itu. Iya. Jadi ketika saya sumpah dengan tugas, banyak masalah, overthinking lah. Saya larinya ke pramuka sama teman-teman seperti itu. Kakak ini kan sebagai dewan dan juga pernah mewakili SMP Negeri 3 Tuban untuk melaksanakan Jambore Nasional. Pelaksanaan Jambore Nasional itu di mana kalau boleh tahu waktu itu? Dulu Jambore Nasional dari SMP 3 itu perwakilan ada 2 anak. Saya sendiri dan teman saya Rizky Rosa itu. Sebenarnya juga pengen saya ajak main-main ke sini. Berhubung dia ada berhalangan hadir, jadi belum bisa ke sini. Mungkin next lah ya bisa main-main ke sini. Ditunggu ya. Untuk kapannya Jambore Nasional itu dulu saya di 2016. 2016 iya. Ya. Kira-kira Jambore Nasional itu berapa tahun sekali mungkin? Untuk Jambore Nasional itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ya. Oke. Waktu itu kan Jambore Nasional dilakukan di Cibubur, Jakarta. Iya. Berapa lama sih kegiatan Jambore Nasional itu di Cibubur? Untuk Jambore Nasional kegiatannya di sana sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Cuman dari Jambore Nasional itu kita ada tahapan seleksi dan kayak pemantapan sikap lah hitungannya ya. Gitu ya. Di Tuban. Jadi sebelum itu sekitar berapa bulan kita ditempa di Tuban, dikasih ilmu untuk persiapan di Jambore Nasional itu. Gitu ya. Iya. Ilmu-ilmunya itu apa? Kayak latihan atau apa gitu mungkin? Pastinya ilmunya pertama public speaking ya. Bagaimana kita adaptasi dengan cepat dengan orang baru. Seperti itu. Terus kita latihan dan pemantapan tentang kepramukaan, penyiapan pensi, bagaimana kita nanti mengemas, kita harus mengenalkan Tuban, pramuka Tuban untuk jenjang nasional gitu. Pelaksanaannya itu kan di Cibubur. Iya. Kan 10 hari ya? Iya, 10 hari. Itu isi kegiatannya itu apa aja sih selama 10 hari berturut-turut itu? Untuk di Jambore Nasional itu asik sekali pastinya. Asik, ya? Iya. Sekitar 10 hari kita datang udah disambut sama teman-teman, kita udah adu yel-yel itu di sana. Iya, jadi kita kayak perang lah itu. Perang tapi perang yel-yel gitu. Gitu ya. Ada upacara pembukaan, karnaval. Cuman karnavalnya itu yang paling saya ingat, ada berbagai daerah dan adat istiadatnya masing-masing diperkenalkan di sana itu. Lalu kita kunjungan
kunjungan di taman safari, ya rekreasi lah, liburan. Terus ada di apa ya dulu pabrik apa lupa saya. Iya. Berarti seru banget ya. Iya seru banget pastinya. Jambore itu ya. Apa aja sih kesan-kesan kakak saat setelah melakukan Jambore nasional, atau mungkin pengalamannya apa itu? Pengalaman yang dapat saya ambil dari Jambore nasional itu pastinya saya dapat lebih belajar menghargai satu sama lain dan menghargai perbedaan. Di Indonesia itu perbedaan sangatlah banyak ya. Iya. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Oke. Mungkin pesan-pesan kakak buat adik-adik, mungkin teman-teman yang ingin mengikuti Jambore. Iya. Untuk apa gitu supaya Untuk pesan saya buat adik-adik saya ya, pastinya yang pertama ikut dewan. Iya, di dewan itu kalian nantinya pasti apa namanya, sesuai yang saya omong tadi ya, pasti kalian merasa punya keluarga baru seperti itu. Dan di dewan nanti kalian akan dipelajari dan dikasih ilmunya bagaimana cara public speaking yang baik, bagaimana kalian membangun relasi bersama orang baru, seperti itu, survival, senang-senang lah pokoknya seperti itu. Senang-senang gitu ya berarti. Oke. Kesibukan kakak itu saat ini apa ya? Kesibukan saya sekarang untuk saat ini, saya lagi membangun dan mengembangkan perusahaan keluarga di bidang underwater service. Dan selain itu saya juga menjadi marketing dari tim provider tes IQ seperti itu, psikologi. Dan lain juga saya sedang menempuh kuliah S1 di Binus University. Oke, mungkin kakak punya harapan untuk membuka bisnis sendiri atau gimana mungkin? Ya seperti itu, saya pastinya harapan saya ke depannya, cita-cita saya pengen punya karyawan yang sangat banyak seperti itu. Iya. Dan karyawan itu saya pengen menjadikan mereka suatu keluarga. Dan berhubung saya ini lagi proses mengembangkan bisnis, jadi saya harus sabar memulai dari nol sampai ke menjadi pahlawan itu kan, seperti itulah. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ini? Tentang apa? Makanan Itu kah? tentang apa? Perusahaan bergerak di bidang underwater service, penyelaman. Iya. Penyelaman gitu. Lebih ya. ke konstruksi, maintenance dan lain-lain. Oke. Mungkin jika ingin informasi lebih lanjut bisa hubungi sosial medianya ya kak ya? Iya. Instagram. Saya Instagram ada @david.putra.b5 dan @baharidevcenter, itu untuk yang pekerjaan saya seperti itu. Iya. Kakak setelah dari Spiga itu melanjutkan pendidikan di tingkat SMA pastinya. Ya. Mungkin di pendidikan apa? Setelah dari SMP 3 saya di SMK Telkom Malang. Gitu ya. Ya, setelah itu sekarang saya lagi di Binus University. Oke. Kembali lagi di topik awal yaitu tentang kepramukaan. Pembina kepramukaan waktu kakak itu siapa? Dulu pembina pramuka waktu zaman saya itu ada Mr. Mukrat, Pak Nano, tahu kan ya Pak Nano? Tahu pastinya. Pak Nano, Pak Arisda, terus Miss Endah, waktu itu kepala sekolahnya masih zamannya Pak Witono. Terus ada eksternal pembina, ada Kak Soim sama almarhum Kak Wicak, seperti itu. Banyak ya pembinanya ya, oke. Orang seru-seru itu semuanya. Seru pastinya. Oke. Guru di SMP Negeri 3 Tuban yang paling kakak ingat atau yang paling punya cerita? Waduh. Itu apa? Kalau guru di SMP 3 yang paling berkesan menurut saya itu hampir semuanya. Karena guru di SMP 3 itu yang membuat saya berubah dan mengenal jati diri saya. Dan Pak Nano juga pernah berpesan, jadi kepala, jangan jadi ekor. Seperti itu. Pak Arisda juga banyak pesannya Pak Arisda seperti itu. Pak Jamil, Pak Rohman, ingat sekali saya, luar biasa. Luar biasa ya pastinya. Kakak kan mempunyai bisnis yaitu
Underwater. Iya. Underwater itu apa sih Kak? Mungkin bisa diceritakan lebih detail. Underwater itu bisnis saya bergerak di bidang underwater ya. Underwater itu seperti pekerjaan di bawah air. Ada pemasangan katodik, wrapping di pipa pelabuhan. Lalu ada lagi pembersihan, cleaning di bawah air. Terus banyak lah. Pokoknya semua tentang underwater service kami tangani seperti itu. Dan saya juga lagi menjadi marketing provider psikolog untuk tes IQ. Mungkin bisa nih SMP 3 karena menurut saya tes IQ bukan untuk anak SMK atau yang lebih ke atas lagi ya, cuman dari SMP itu perlu, karena dari tes IQ, dari adanya psikolog itu teman-teman bisa tahu jati diri dan kepribadian masing-masing. Lalu untuk kalian pasti bingung kan nantinya melanjutkan ke SMA dan SMK. Jangan sampai kalian ikut temen ya kan. Ya, seperti itu. Nanti kita gali lebih dalam. Dari tes IQ itu ada bimbingan, mungkin dari bimbingan konseling, hasil tes IQ itu dibimbingkan ke konseling seperti itu. Nantinya jadi ketemu, wah kamu itu cocok di sini seperti itu. Oke, semoga bisnisnya selalu lancar. Amin. Ya. Semoga juga buat Spega semakin ke depan pastinya semakin sukses, semakin berprestasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.